Ini yang jaga bumi perkemahannya itu mengatakan kalau itu tuh kesurupan. Mereka ini mengalami kesurupan karena kita sudah melakukan sebuah kesalahan. Wah, itu kita gempar gitu. Sebenarnya aku udah menduga nih kayak kesurupan ini gitu kan. Ini bukan pingsan-pingsan biasa, tapi sampai bilang gini ketika jadi si genderuwo ini masuk nih. Ya, saya nggak lihat genderuwonya, tapi merasuki tubuhnya si Mbak N itu, dia mengatakan bahwa genderuwo ini tuh sayang banget sama si Mbak N ini. Dia itu udah buatin rumah, udah buatin tempat untuk singgahannya si Mbak N ini, untuk si genderuwo itu untuk siap nikahin gitu. Dinikahin men, gitu. Jadi genderuwo ini nafsu banget sama si Mbak N ini. Anjir emang, kacau emang Pak D genderuwo ini. Nah, Selamat malam, Sobat Pasar Gaib. Malam ini saya berada di kediaman Mas Nanda Wardana ya. Kediamannya Pak Gede sebenarnya di sini ya. Apa kabar Mas Nanda? baik Mas. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Ini Mas Nanda ada kejadian kesurupan ya? Iya. Dulu. Itu gimana ceritanya itu Mas? Itu ceritanya tahun 2009. Tepatnya itu pertengahan tahun antara bulan April atau Mei. Kira-kira ya. Itu kemah di dekat lereng Merapi. Itu kemah sekolah SMA. Waktu itu saya jadi panitia karena saya kelas 2 waktu itu, kelas 2 SMA. Nah, peserta itu kelas 1 SMA. Jadi setiap tahun itu sekolah itu mengadakan kemah itu untuk pengambilan kartu untuk mengikuti ujian kenaikan kelas. Jadi setiap siswa itu diwajibkan untuk mengikuti kemah. Gitu. Dan memang dari tahun ke tahun itu venue yang dipakai itu selalu di lereng Merapi. Saya nggak bisa sebut nama lokasi bumi perkemahannya ya, takut gimana gitu. Tapi itu di lereng Merapi. Mungkin jarak lurus dari Merapi itu mungkin sekitar 4-3 kilo kurang lebihnya. Sampai ke Merapinya itu sendiri, sekitar segitu sih. Jadi memang suasananya di sana itu masih yang sangat alami, ya bebatuan cadas, ya hutan. Jadi masih sangat alami ya di sana ya. Jadi sangat cocok untuk dijadikan tempat bumi perkemahan gitu. Dan umumnya memang di sana itu rata-rata memang ini diperuntukkan untuk itu, untuk bumi perkemahan memang. Selain tempat wisata, di sana juga ada banyak tempat-tempat untuk berkemah di sana, begitu. Terus waktu berkemah itu temannya satu sekolahan ya? Betul, satu sekolahan semua itu. Jadi kelas 2 itu akan menjadi panitia penyelenggara acara dan juga dibantu oleh alumni-alumni dari sekolahan kami untuk jalanin acara itu, gitu. Jadi memang itu acara internal ya, acara internal sekolah itu, begitu. Asik itu, seru itu. Acaranya itu jadi ajang buat temu kangen ya, terutama yang alumni itu kan. Kita udah bertahun-tahun nggak ketemu gitu, biasanya di situ tuh jadi tempat momen untuk kita saling jumpa gitu, silaturahmi di sana. Terus itu gimana awal? Ya awalnya itu ya
kita melakukan kemah ya sebagaimana kemah itu ya. Jadi kemah itu dilakukan 3 hari 2 malam. Start mulai hari Jumat, saya lupa tanggalnya berapa, tapi itu sekitar bulan April atau Mei ya. Karena ujian sekolah itu kurang lebihnya itu ya Mei akhir atau ya itulah pokoknya sekitaran itu pokoknya kurang lebihnya itu. Nah jadi 1 bulan sebelum ujian itu kelas 1 itu wajib mengikuti itu apa namanya kemah. Nah kemah itu dilakukan 3 hari 2 malam gitu. Jadi dan sebelum itu panitia itu biasanya itu kita melakukan inilah survei-survei tempat lah. Ya tidak ada kejadian yang gimana-gimana ya ketika survei itu normal-normal aja lah gitu. Normal-normal aja semuanya berjalan lancar gitu kan. Perizinan dari apa namanya pemilik daripada bumi perkemahan, kita mau pakai lokasi yang ini, yang itu, terus kita mau bikin trek kemana gitu, semuanya lancar-lancar aja waktu itu. Nah ketika hari H ya kita sudah di lokasi itu lebih dulu, jadi kita nggak tahu tuh siswa itu berangkat naik apa, itu kita nggak tahu waktu itu. Pokoknya tahu-tahu siswa itu ada di situ, kita udah standby di sana dari pagi. Masnya ini jadi Panitia penyelenggara waktu itu, ya betul. Saya kelas 2 waktu itu tepatnya. Nah, lalu ya kita sampai itu schedule-nya itu jadi gini, sampai itu membangun tenda. Setelah membangun tenda itu ya leha-leha ya, mau ngapain gitu, mau mandi atau mau makan terserah gitu, dibebaskan. Hingga akhirnya malam itu disuruh tidur Mas. Jadi malam itu disuruh tidur setelah sholat isya ya, itu disuruh tidur. Lalu jam 12 malam itu tanpa pemberitahuan secara umum itu kami memang sengaja untuk mengejutkan siswa-siswa yang di sana itu untuk dibangunkan. Karena memang schedule-nya itu jam 12 ke atas tuh kita melakukan jerit malam. Itu malam pertama itu schedule-nya itu. Schedule-nya adalah jerit malam gitu. Nah, ketika mereka tidur, itu kita itu panitia itu melakukan persiapan di venue untuk melakukan jerit malam. Jerit malam itu jadi melakukan sebuah perjalanan yang dimana itu per kelompok itu sekitar ada 5 orang. Itu nanti mereka jalan ke sana menuju ke rute yang sudah kami tentukan gitu. Nanti di sana itu ada setan-setannya gitulah. Jadi ada kayak pocong-pocongannya, ada kuntilanaknya, pokoknya segala macam memedi yang ada itu kita adakan di sana gitu. Tujuannya bukan untuk apa gitu, tapi sebenarnya itu untuk fun aja gitu, untuk fun aja. Jadi ada yang bakar menyan di situ, ada yang bikin pocong-pocongan, ada yang jadi kuntilanak beneran gitu kan. Kuntilanak beneran. Ya kuntilanak cosplay, kuntilanak lah gitu kan. Nah, udah tuh. Bakar menyan lah, masang-masang cosplay pocong lah, terus dandan kuntilanak lah udah. Terus akhirnya kita jalan itu jerit malam. Semuanya lancar ya, nggak ada kejadian yang gimana-gimana gitu. Kebanyakan malah kalau dari sudut pandang kami sebagai panitia itu banyak hal-hal lucu gitu di situ tuh, banyak hal-hal yang lucu. Ya memang tujuannya untuk fun memang di sana gitu. Selesai acara itu kira-kira mungkin menjelang subuh waktu itu ya, sebelum subuh ya. Lalu mereka melakukan sholat subuh, lalu istirahat sampai kira-kira ya mungkin jam-jam 9 pagi itu mereka harus bangun karena schedule hari kedua itu adalah weight game kami mengistilahkan. Jadi weight game itu adalah perjalanan dari titik A menuju titik B, tapi di tengah-tengah itu banyak pos-pos yang peserta itu harus lalui. Jadi ada pos pengetahuan umum,
ada pengetahuan soal apa namanya kepanduan daripada ini apa namanya Hizbul Waton ya, kami nyebutnya itu Hizbul Waton kalau di Muhammadiyah. Jadi kalau di sekolah negeri itu pramuka, tapi kalau di sekolah kami itu adalah Hizbul Waton. Jadi pengetahuan soal itu, soal apa namanya pengetahuan soal umum, terus ada survival juga, terus kita juga ada main tali juga gitu kan, rafting juga gitu. Jadi pos-posnya itu bentuknya seperti itu gitu. Ya dengan trek yang benar-benar variatif ya. Di sana kan ada kali, ada apa namanya, ada hutan, ada ladang di sana gitu. Jadi asik banget itu, seru banget itu. Itu ditujukan untuk itu memang. Murid-murid itu supaya dia itu bisa mendapatkan experience yang tidak biasanya, karena kami kan orang kota nih. Ya, kita tidak apa namanya, kita jarang melihat kehidupan di desa gitu. Jadi keren tuh, di situ tuh asik banget, seru banget. Nah, itu memakan waktu yang cukup lama dan apa namanya, pastinya menguras tenaga ya. Karena hari pertama mereka itu tidurnya cuma sebentar, ya kan? Lalu berkegiatan lagi, nyambung langsung di pagi harinya, itu sampai memakan waktu hingga sore. Ya, hingga sore, menjelang maghrib lah kira-kira itu. Jadi benar-benar mereka itu pastinya kelelahan. Saya dulu, hari kedua ya? Iya, ini hari kedua ya. Ini hari Sabtu berarti ya. Ini hari Sabtu. Jadi mereka pasti akan kelelahan karena saya sebagai peserta waktu itu capek banget itu. Capek banget itu pasti. Karena kita bakalannya dikerjain sama kakak-kakak angkatan. Tuh satu, terus juga mungkin dimarahin juga kan kalau buat salah kan, udah pasti udah habis pasti itu, gila-gilaan itu pasti kalau udah bikin salah gitu, atau kita agak-agak kurang sopan atau gimana gitu, wah pasti kita akan dihabisin tuh, kayak di ospek lah kalau di kampus tuh, kayak di ospek gitu. Nah udah nih semua peserta itu, oh ya waktu itu kondisinya sempat hujan ya, waktu itu kondisinya sempat hujan, sore itu sempat hujan lebat, jadi ya jadinya apa namanya ya basah kuyup dan lelah dan segala macem, capek, mungkin ada yang masuk ke angin juga waktu itu ya. Jadi memang kondisinya udah pasti drop ya, kalau ini tuh gampang sakit lah gitu, tuh rentan banget. Jadi waktu itu selesai itu menjelang maghrib, terus kira-kira mereka itu istirahat ya. Kegiatannya itu malam itu harusnya itu kita api unggun malam inilah, malam seneng-seneng lah gitu kan. Nah ketika menjelang maghrib ada teriakan tuh di situ tuh, perempuan nih teriakan menjerit gitu di tengah-tengah apa namanya tenda-tenda itu, ada salah satu peserta itu yang dia menjerit gitu. Ya kita sebagai panitia langsung sigap untuk ngecek ada apa gitu. Itu maghrib? Maghrib itu, menjelang malam itu. Setelah maghrib setelah maghrib itu kita langsung cek ke TKP, ke tendanya si peserta. Oh ternyata dia mengalami tidak sadarkan diri, lalu akhirnya ya secara ini SOP-nya dia harus dibawa ke sekretariatan. Jadi ada satu tempat di sana itu dikhususkan untuk kalau memang ada yang sakit, cedera, pingsan dan sebagainya, itu tuh dia akan ditempatkan di situ untuk mendapatkan pertolongan pertama gitu. Nah ya udah, waktu itu kami pikir itu hal yang biasa lah, mungkin kecapean karena lelah kan, pasti kan hujan juga waktu itu. Jadi ya kami masih mikirnya ini anak capean aja gitu. Nah tapi berdatangan tuh, nggak cuma dia tuh. Nah setelah itu? Iya, jadi setelah si anak ini, kita sebut aja N ya. Jadi si Mbak N ini mengalami pingsan gitu setelah teriak gitu, terus dibawa ke sekretariatan. Yang lainnya tuh ini apa namanya menyusul seperti itu. Ya ada yang teriak, ada yang tiba-tiba tidak sadarkan diri gitu.
ada yang hanya melotot gitu kan, hanya melototin temen-temennya gitu kan. Dan itu terjadi tidak hanya pada peserta gitu, tidak hanya pada peserta. Jadi panitia penyelenggara pun juga ada yang mengalami hal tersebut gitu. Nah itu kita mulai apa ya, oh ada apa ini gitu kan, gak biasa nih. Kalau sakit kok melotot-melotot gitu kan, kenapa nih, apa yang terjadi gitu. Kita masih bertanya-tanya waktu itu. Sering berjalannya waktu akhirnya ya kita mencoba untuk apa ya, tanya-tanya lah ini harus gimana gitu. Terutama kita tanya pada guru ya waktu itu ya. Kita pada guru pembimbing yang ada di situ. Ya, jadi kita disuruh untuk ya paling membasuh wajahnya, terus juga kasih minyak kayu putih. Hal-hal yang inilah umum lah, pada umumnya itu dikasih minyak kayu putih di hidungnya, dipijetin kakinya, kayak gitu-gitu aja lah paling. Tapi ini gejalanya itu bukan gejala orang yang sedang biasa-biasa aja gitu. Jadi ada yang mengerang nggak jelas, ada yang nangis gitu aja, terus ada yang teriak-teriak juga ada, nggak jelas lah pokoknya itu apa gitu. Ya kalau mungkin istilah ininya histeria mungkin ya, gitu kan. Waktu itu belum ngerti itu apa itu histeria ya kan. Masih kelas 2 SMA men. Ya kan, taunya kan apa sih, bolos sekolah gitu kan. Bolos ke PS-an gitu kan. Terus habis gitu ada apa namanya ini yang jaga bumi perkemahannya itu mengatakan kalau itu tuh kesurupan. Mereka ini mengalami kesurupan karena kita sudah melakukan sebuah kesalahan. Wah itu kita gempar gitu. Sebenarnya aku udah menduga nih kayak kesurupan ini gitu kan. Ini bukan pingsan-pingsan biasa, tapi ya kita apa ya, berusaha untuk positive thinking waktu itu ya. Kelas 2 SMA udah bisa tuh positive thinking tuh. Nah ini beneran nih kesurupan gitu kan. Nah akhirnya si pengurus tempat bumi perkemahan itu berinisiatif untuk memanggil rekannya yang mengerti hal-hal semacam itu gitu kan. Akhirnya datanglah tuh gitu kan, orang tersebut gitu yang dikatakan pintar gitu kan. Terus dicek sama dia, oh ini kemasukan ini itu gitu kan. Nanti aku ceritain nih, setannya lucu-lucu nih. Setannya lucu-lucu nih, aku kasih tahu nih. Jadi ini anak, terutama Mbak N ini ya. Kalau yang lainnya itu ada yang cukup ini juga, cukup apa ya, mendengar keterangan si apa namanya si orang tersebut itu cukup ini ya, yang kamu alamin tuh bener-bener ini ya, aneh gitu. Ada yang mimpi dibawa ke istana buaya gitu, ada gitu salah satu. Tapi yang lainnya itu biasa-biasa aja lah. Abis di entah diapain gitu ya sama si orang pintar itu, udah fine-fine aja gitu. Tapi si Mbak N ini agak cukup unik nih. Jadi Mbak N ini kesurupannya itu gonta-gantian. Yang masuk ke dalamnya dia itu banyak gitu. Jadi kalau menurut keterangannya si orang pintar ini, itu tuh dia itu disukain sama penunggu yang ada di bumi perkemahan tersebut gitu kan. Ada banyak yang mau nikahin si anak ini gitu. Nah itu. Jadi pada kepincut nih, demit-demit yang ada di situ tuh pada kepincut sama Mbak N ini gitu kan. Nah salah satunya itu kita biasa kenal itu makhluk berbulu hitam, yaitu Pak D Genderuwo ya. Nah itu dia itu sampai bilang gini, ketika jadi si Genderuwo ini masuk nih ya, saya nggak lihat Genderuwonya, tapi merasuki tubuhnya si Mbak N itu, dia mengatakan bahwa Genderuwo ini tuh sayang banget sama si Mbak N ini. Dia itu udah buatin rumah, udah buatin tempat untuk singgahannya si Mbak N ini, untuk si Genderuwo itu untuk siap nikahin gitu. Dinikahin men gitu. Jadi Genderuwo ini nafsu banget sama si Mbak N ini. Anjir emang kacau emang Pak D Genderuwo ini.
Nah, ada genderuwo yang masuk, ada buto juga. Buto tuh juga mau nikahin. Buto tuh kita dikasih taunya sama si orang pinter itu buto namanya gitu. Ini buto katanya. Yang ini buto, yang lagi masuk nih kesurupan nih, yang lagi nyurupin ini buto gitu kan. Ada juga pocong yang masuk gitu kan. Ada juga kuntilanak. Nah, ini yang lucu nih. Jadi ada dia itu cewek yang masukin. Dia itu namanya Cinta karena dia pengakuannya gitu. Kita semuanya dengar kok kalau dia itu kan pasti kan ketika masuk itu kamu siapa gitu kan. Itu hal yang pertama kali dilakuin tuh gitu mesti. Jadi siapa yang masuk gitu, yang pertama kali dilakuin sama si orang pinternya itu langsung ditanyain gitu. Kamu siapa gitu kan. Bahasa Indonesia gitulah gitu kan. Kamu siapa gitu kan. Nanti dia nyebut siapa gitu kan. Nah, ini yang masuk namanya Cinta gitu kan. Ditanya-tanyain tuh sama si orang pinternya tuh. Oh, Cinta, dari mana? Ngomongnya dari Kali Kuning gitu. Karena memang Merapi itu di Merapi itu ada aliran lahar yaitu yang disebut Kali Kuning gitu kan. Daerah Pelunyon sana. Nah, itu tuh ada setan yang sampai masuk ke tubuhnya si anak itu mengaku namanya Cinta gitu. Nah, Cinta ini kalau dilihat gesturnya dari bahasa tubuhnya itu centil banget. Kayak ABG gitu, kayak apa ya, cabe-cabean lah kalau kita nyebutnya sekarang ya. Iya, men. Lah kenapa begitu? Karena dia setiap ditanya minta pasti. Dia minta sesuatu pasti. Awalnya umum ya, kalau minta kembang gitu kan umum ya, minta menyan gitu kan. Enggak, men. Ini minta cium, men. Cinta ini minta cium. Baru nanti dia jawab apa yang ditanyain. Kayak gitu, kurang ajar nih emang nih. Lucu ini Cinta ini, iya. Nah, jadi informasi yang saya ingat ya pada saat itu, Cinta itu adalah korban overdosis yang mati di Kali Kuning. Jadi dia manusia yang meninggal di situ karena overdosis gitu. Hanya sebatas itu sih yang saya tahu dari keterangan si setan yang namanya si Cinta itu gitu. Oh, dia langsung ngomong ya? Dia ngomong. Dia ngomong, oh saya ini ya? Iya, gitu. Dan itu gesturnya itu kayak cabe-cabean sekarang itu loh. Bener-bener centil, pokoknya kalau ditanya apa, pokoknya dia harus minta imbalan dulu apa gitu kan. Minta kembang gitu kan. Kamu keluar ya? Iya, cium dulu gitu. Ya dicium sama orang pinternya itu. Ya dicium sama orang pinternya itu. Itu sepanjang itu dari kesurupan sampai ketemu pagi, men. Itu kayak gitu tuh. Sempatlah dia pingsan, mungkin kelelahan ya, mungkin dia kelelahan gitu, pingsan. Ntar dia bangun lagi, kumat lagi. Itu sepanjang malam itu, men. Bener-bener apa ya, hari yang cukup melelahkan dan tidak terlupakan gitu. Tapi itu orang pinternya cuma satu ya? Apanya? Orang pinternya cuma satu yang? Iya, yang dari pihak daripada Bumi Perkemahan. Saya lupa namanya mas siapa ya, tapi yang saya ingat itu masnya bertato, ada tato salibnya di punggungnya itu. Ya, ada tato salibnya. Aku ingat banget itu. Saya lupa namanya siapa tapi gitu. Nah, itu jadi apa namanya, kesurupan itu sepanjang malam itu dia kesurupan, dikeluarin sama si masnya yang apa namanya, yang orang pinter itu tadi. Nanti dia pingsan, tidur, mungkin dia capek ya. Nah, nanti kesurupan lagi, gitu terus sampai ketemu pagi besoknya hari Minggu ya. Itu kayak gitu terus, men. Sampai akhirnya, nah ini ada kejadian lucu nih. Jadi hari ketiga itu adalah Minggu, itu harusnya itu kita outbound. Schedule-nya tuh outbound, gitu kan. Nah, jadi outbound tetap berjalan untuk orang-orang peserta yang sehat gitu kan, yang fit, mereka melakukan outbound. Tapi yang sakit nih masih kesurupan nih, sampai terang nih masih kesurupan gitu kan. Hingga akhirnya
pihak sekolahan itu berinisiatif untuk menyelesaikan masalah ini, dibawa ke rumah gitu. Jadi ini mending dipulangin aja deh daripada ditanganin di sini gitu. Gitu kan. Itu udah menjelang apa ya? Menjelang udah mau pulang lah gitu kan. Ini biar diantar aja secara khusus gitu kan. Buat pulang. Karena setahu aku tuh yang lainnya itu nggak tahu naik truk polisi Brimob itu loh nyewa atau nyarter, aku lupa. Jadi tiba-tiba tuh pas hari pertama tuh mereka tuh udah datang gitu aja. Kita kan lagi sibuk prepare kan waktu itu kan. Jadi aku nggak tahu mereka itu peserta itu pada naik apa gitu. Nah, singkat cerita, jangan disingkat ya, saya detailin. Jadi apa namanya, Mbak N ini mau dibawa pulang, disiapkanlah mobil. Nah, dia itu masih belum bisa sadarkan diri, jadi kita harus bopong dia. Itu badannya berat, men. Badannya berat waktu itu. Padahal Aku ikut ngangkat. dedenya Mbak N ini? Iya, paling sewajarnya paling 60-50 kilo lah kalau ukuran umur segitu ya. Dan dia badannya juga nggak terlalu gemuk, dia biasa aja lah ya, mungkin sekitar 60-65, sekitar segitulah. Itu orang berapa ya, men? Mungkin ada orang 5 itu yang mau ngangkat itu. Orang 5 mau ngangkat anak itu tuh, salah satunya pertama kali itu aku yang mau ngangkat. Tapi aku ngerasain berat, aku mundur aku. Wih, berat banget gitu kan. Aku mundur. Inilah digantiin sama yang lain ya kan ngangkat. Nah, ini lucu nih. Keangkat nih akhirnya nih. Pokoknya lebih dari orang 5 itu ngangkat tuh anak itu. Jadi ada salah satu teman, panitia dia itu. Ya sebenarnya nggak jelek-jelek amat lah. Gitu kan. Itu si setan itu bilang, aku nggak mau diangkat sama ini. Kamu jelek. Gitu, men. Kasian banget tuh orang. Mukanya langsung malu. Mbak N-nya ini ngomong gitu. Iya, Mbak N-nya yang lagi kesurupan itu, ya bukan Mbak N yang sadar nih ya kan. Itu bilang gitu. Aku pokoknya mau dia, itu dia ngomong sambil merem loh, men. Dia ngomongnya merem itu. Itu dia bilang gitu. Aku nggak mau dipegang-pegang sama dia gitu. Ya udah ganti orang lah. Aku pokoknya maunya yang ini dia milih itu. Ngangkatnya, yang ngangkat tubuhnya si Mbak N ini siapa itu dia milih. Itu posisi matanya terpejam. Aku masih inget banget. Matanya terpejam, bro. Gila nggak tuh? Gitu. Padahal temanku itu ya nggak jelek-jelek amat. Ya mungkin kurang perawatan aja kali ya. Kurang mulus aja gitu. Agak-agak berminyak gitu kan. Nah itu, jadi itu lucu banget sih. Itu jadi bahan omongan. Setiap kemah itu kalau kita kumpul alumni itu ada lah itu, pasti ada ngomongin adegan itu. Nah terus habis gitu dibawa kan, udah nih dia dibawa, dipulangkan ke rumah. Nah kami kan sebagai panitia kan harus clear dulu, di venue itu clear dulu, baru kita bisa pulang ya kan? Kita paling terakhir nih. Singkat cerita, acara udah selesai, outbound selesai, kita beres-beres segala macem. Ternyata ada yang lupa, men. Aku lupa maksudnya ceritanya. Jadi tadi pas Mbak N itu kesurupan, itu si Cinta itu kan akhirnya kan cerita tuh. Ini kita mundur lagi ya, sorry. Aku mundur lagi, aku agak terlewat. Jadi si Cinta itu membocorkan informasi bahwasanya panitia itu melakukan sebuah kesalahan ketika jerit malam. Jadi kami kan bikin set kita malam pertama ya. Di malam pertama kita udah melakukan kesalahan di situ. Itulah penyebab daripada kesurupan massal tersebut gitu. Jadi ada sebuah pocong-pocongan ya. Itu guling, men. Gulingnya anak bayi itu loh yang ukurannya segini nih, ya kan? Nah, itu kita gantungin di salah satu pohon bambu di situ. Itu kita gantungin di situ, itu kita lupa nyopot. Jadi itu kalau katanya kayak semacam portal ya, kayak jelangkung atau apalah gitu, aku kurang tahu juga ya.
Jadi itu semacam kayak portal untuk mereka itu bisa menyerang orang-orang yang ada di wilayah tersebut gitu. Jadi mereka itu marah gitu. Karena hal tersebut kita nggak apa ya, kita itu nggak hati-hati gitu, kita nggak beres-beres gitu, kita nggak bersih-bersih gitu, kita cukup sembarangan ketika menjalankan acara tersebut. Jadi di malam pertama itu harusnya Dibersihkan, betul. Dan kita ugal-ugalan, satu ugal-ugalannya apa? Bakar menyan itu sebenarnya nggak boleh. Terus? Bakar menyan itu sebenarnya nggak boleh di tempat itu. Nah, tapi nggak tahu kenapa kok tidak ada yang memperingatkan kita untuk tidak melakukan hal itu gitu. Kita kan cuman apa ya, ingin suasananya biar lebih mencekam. Itu gimana ceritanya ya, ada menyan, ada pocong-pocongan itu tadi gitu kan. Ya kita ini aja pakai apa ya logika aja lah gitu, ya kan. Apa yang kita tahu gitu ya kita gas di situ. Nah, ternyata itu salah satu kesalahan-kesalahan yang kita langgar di tempat itu gitu. Jadi bakar menyan, ya mainan apa, bikin mainan pocong-pocongan nggak diberesin gitu kan. Jadi itu salah satu penyebab daripada kesurupan massal di situ gitu. Jadi singkat cerita, kita maju lagi ya ceritanya ya. Mbak N ini dipulangkan dengan mobil yang disiapkan oleh pihak sekolahan. Jadi dia dikhususkan pulang lebih dahulu daripada peserta yang lainnya. Udah nih, kita udah selesai, kita beres-beres. Sorry. Pulanglah kita ke sekolahan untuk memasukkan ke gudang barang-barang yang dipakai di perkemahan. Ketemulah sama ini pocong-pocongan. Itu tuh aku yang beresin tuh. Aku inget banget. Jadi ini pocong-pocongan nih yang jadi penyebab nih ya kan. Ini jadi penyebab nih. Ini baiknya gimana? Kita simpen apa kita apain nih ya kan nih boneka ini? Kayaknya tanya aja dulu deh gimana baiknya gitu kan. Aku tanya lah, inisiatif untuk tanya ke jadi sekolahanku itu ada asramanya. Nah, asramanya itu ada guru yang menjaga daripada siswa yang dia tinggal di asrama tersebut. Aku berinisiatif untuk tanya sama guru tersebut gitu. Tanyalah sama gurunya, Pak, ini ada salah satu properti yang menyebabkan kemarin tuh begini-begini gitu, kesurupan gitu. Ini salah satu penyebabnya itu boneka pocong-pocongan ini gitu. Ini lebih baik gimana ya Pak ya? Terserah aja sih, dia bilang gitu. Mau dibakar boleh, mau disimpan boleh. Itu agak bingung juga. Akhirnya saya putuskan untuk kita bakar waktu itu. Jadi kita bersepakat, ini kayaknya bakar aja lah ya. Jadi memang ada bakar-bakar sampah juga, ada beberapa barang-barang yang memang nggak perlu untuk disimpan, maka kita bakarlah si pocong-pocongan tersebut gitu kan. Setelah membakar nih, udah selesai nih kita bakar-bakar, ada salah satu peserta, temennya Mbak N ini datang ke sekolahan dengan posisi dia naik motor sendirian, dia nangis-nangis. Dia bilang kalau si Mbak N ini kesurupan lagi, kambuh lagi di rumah, orang tuanya bingung begini-begini. Jadi posisinya rumahnya Mbak N ini kebetulan tidak jauh dari sekolahan, gitu. Ya kira-kira jaraknya 1-2 kilo lah gitu. Nah itu dia setelah kami bakar boneka itu tuh si Mbak N itu kesurupan lagi. Menurut keterangannya temennya si Mbak N yang datengin kami di sekolahan itu. Wah, kita pikir kan kayaknya kita perlu istirahat gitu ya. Kita perlu tidur gitu kan ya. Akhirnya ya kita datengin lah ke tempatnya Mbak N itu, ya kan. Sebagaimana kita punya rasa tanggung jawab moral lah gitu.
kita datengin lah ke rumahnya Mbak N. Itu memang posisinya dia kesurupan seperti awal dia kesurupan gitu. Ya melotot, ya teriak-teriak dan meracau dan nggak jelas gitu kan. Wah itu kita pusing itu men. Jadi kita capek, kita belum belum mandi ya kan. Kita langsung ke sana itu. Waduh kacau. Nah di sanalah kita bingung gitu. Kita bingung karena kita kan murid nih. Gitu kan, walaupun kita kelasnya ya tetap aja kita murid, kita anak kecil juga gitu posisinya di situ. Kita juga merasakan kebingungan gitu. Orang tuanya marah-marah, kita tambah bingung gitu kan. Anaknya kenapa kok begini, ikut kemah bukannya seneng-seneng malah jadi kayak begini. Wah, itu kacau itu. Nah, ya udah yang bisa kita lakukan ya kita laporan terhadap guru-guru sekolahan ya, karena itu memang sudah semestinya tanggung jawab mereka kan gitu. Ya singkat cerita itu jadi saya nggak berani bilang bahwa sekolahan itu tidak bisa mengatasi ya, tapi memang agak bertabrakan karena sekolahan kami itu Muhammadiyah itu nggak ada dukun-dukunan kayak gitu. Saya nggak percaya dengan hal itu. Mereka nggak bisa pakai cara-cara seperti itu gitu loh. Jadi itu gimana ya, itu kita itu sebagai murid tuh juga mengalami kebingungan yang ini juga, aduh ini gimana ya gitu kan, harus gimana nih guru-guru, sedangkan guru-guru ya pokoknya ini bacain aja Al-Quran gitu, bacain aja, sudah dilakukan, hal itu sudah dilakukan gitu, tapi hal itu masih terjadi gitu, ya itu jadi kita ada semacam kayak bagi tugas nih ya, yang panitia penyelenggara acara kemah itu untuk berjaga di rumahnya Mbak N ya setiap hari selama 1 bulan men. Aku inget banget itu karena selalu begitu men, 1 bulan itu begitu. Dia itu sampai nggak bisa sekolah anak itu. Jadi bener-bener mengganggu kehidupannya si Mbak N ini juga gitu. Begitu pula juga mengganggu kehidupannya kita ya, kita kan pulang sekolah pengen pacaran, pengen main PS, pengen apa, jadi kita punya tanggung jawab untuk jatahnya jaga nih ya kan, kita harus jagain nih di sana gitu kan. Jagainnya juga kita cuma bisa hadir di sana. Sebenarnya kita lebih nggak enak sama keluarganya sih sebenarnya itu, karena begini, karena jujur aja sebagai penyelenggara acara kemah itu sebenarnya kesalahan kami itu juga banyak sebenarnya. Secara antara kita itu kan di sana kan jadi panitia, kita itu harusnya mengarahkan atau ikut peran mendidik ya peserta yang ada di sana. Tapi jujur aja, saya juga sebagai pelaku gitu, saya mengakui bahwa di sana itu ada bully di sana, ada kayak semacam balas dendam di sana, karena kita kan dulu juga pernah merasakan di posisi mereka kan. Saya rasa itu satu hal yang ini juga sih, ya salah gitu, keliru gitu. Itu yang membuli siapa? Ya kita sebagai panitia juga gitu. Kita itu kayak punya rasa dendam pernah digituin sama kelas, jadi kita turunkan itu gitu loh. Nah itu salah tuh sebenarnya, itu salah betul itu gitu. Jadi dulu misalkan kita dibentak-bentak gitu, nah maka kita meniru gitu kan, apa yang dilakukan oleh kelas dulu itu jadi pembenaran untuk apa yang kita lakukan ketika kemah gitu. Nah itu salah itu sebenarnya, ngapain sih bentak-bentak gitu. Kenapa kita nggak bicara baik-baik aja sambil rokokan gitu. Ya kan. Nah itulah mungkin, jadi kita kayak merasa bersalah juga waktu itu, kita terlalu berlebihan ya gitu ya, kita bertindak yang terlalu menyakiti hati mereka, jadi mereka itu ya gitu. Jadi kita merasa bersalah, intinya gitu, feeling guilty lah pada saat itu. Jadi kita punya rasa simpatik untuk selalu menjaga rolling di rumahnya Mbak N itu
Mungkin karena rasa guilty itu, kalau saya pikir-pikir ya gitu. Rasa simpati kita itu karena rasa itu gitu loh, lahirnya gitu loh. Paham nggak sih? Gitu. Gitu sih. Itu lama banget men. Itu 1 bulan itu. Hingga akhirnya si Mbak N ini bisa bersekolah, bisa pulih, walaupun akhirnya ya, saya nggak tahu itu betul apa enggak. Saya itu salah satu orang yang sangat pesimis dengan hal-hal macam itu ya. Dia itu bisa melihat hal-hal yang goib itu tadi. Jadi misalkan nih dia sekolah, dia udah mulai sekolah nih ya kan, dia udah mulai normal gitu ya. Tahu-tahu di perpustakaan dia melihat apa gitu. Oh, jadi kayak mata tiganya. Iya, kebuka ya? Gitu. Nah, katanya orang pinter, jadi pihak daripada keluarga atau siapa, saya lupa. Tapi ada orang pintar lagi, yang bukan yang di tempat bumi perkemahan ya, itu mencoba untuk yaitu nangani masalah ini gitu. Tapi ya itu, dia jadi bisa melihat hal-hal itu gitu. Saya nggak tahu itu bener apa enggak ya. Nggak tahu itu bener apa enggak, tapi ya itulah yang terjadi gitu. Itulah yang terjadi. Anak itu bisa ngobatin, bisa ngusir, bisa berkomunikasi intinya gitu sama hal-hal goib gitu. Gitu sih. Apalagi yang perlu ditanyain ya? Apalagi ya? Terus dari teman-teman itu yang paling parah berarti cuma Mbak N ya? Mbak N itu, iya. Karena dia berkelanjutan dia. Berarti yang lain-lain itu cuma diobatin sekali udah selesai ya, selesai di tempat. Itu yang kesurupan berapa orang? Satu kelas? Atau? Ya nggak sampai ya. Tapi sekitar 15 sampai 20 orang lah yang kesurupan itu. Iya. 15 sampai 20 orang itu kesurupan, dan itu perempuan semua yang kesurupan. Gak ada yang laki-laki. Jijik kayaknya. Setannya jijik. Ini setan, lebih setan ini dia bilang. Nah, semuanya cewek. Itu faktanya seperti itu. Tidak ada laki-laki yang kesurupan pada saat itu gitu. Lucu juga itu. Jijik kayaknya mereka ini, setan ini. Ini real setan ini yang cowok-cowok ini kan. Gitu. Itu lucu sih itu. Pengalaman yang tidak terlupakan gitu. Karena setelah itu ya, setelah kami lulus, kami kan masih sering kumpul-kumpul ketika ada kemah gitu ya. Nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Ya mungkin karena adik-adik kelas itu sudah belajar ya dari kesalahan-kesalahan kami pada saat itu. Tidak mainan menyan, tidak mainan yang mengundang hal-hal itu gitu. Jadinya mereka aman-aman aja tuh gitu kan. Tahun-tahun berikutnya tidak ada hal-hal. Ya paling 1-2 adalah mungkin kecapean, tapi dia nggak yang berkelanjutan gitu. Ya jadi Mbak N ini kasusnya lumayan unik ini, nggak tahu Mbak N di mana ya sekarang ya kabarnya. Saya udah lama juga nggak komunikasi dan nggak pernah ketemu gitu. Hikmahnya adalah setelah kejadian itu ya kita jadi kenal sama keluarganya Mbak N gitu, khususnya panitia gitu. Kita jadi dikenal sama keluarganya gitu, karena kita tiap hari itu kayak orang ronda men gitu, kayak orang ronda di sana, jadi gantian gitu. Terus selama 1 bulan loh itu, bayangin itu. Terus dari kisah ini Mas Nanda mungkin ada pesan buat teman-teman di sini? Ya pokoknya intinya itu gini, jangan sembarangan di tempat-tempat dimanapun itu ya, nggak usah yang dianggap serem atau dianggap angker gitu ya. Jadi kita itu harus saling menjaga gitu. Kita harus menjaga sikap kita, tidak sembarangan. Kalau kita tahu di sana tidak boleh A, ya kita jangan melakukan A gitu. Jadi lebih baik itu kalau misalkan kita nggak percaya nih sama tahayul seperti itu, ya mending nggak usah kesana gitu loh, mending nggak usah kesana sekalian gitu loh, gitu biar kita juga nggak bertabrakan dengan kebudayaan yang ada di sana gitu.
ya udah itu budayanya mereka, kita hormati, kita saling menghargai dan menghormati. Kalau kita memang nggak bisa, ya kita nggak usah kesana aja gitu. Kalau pesan aku sih gitu, lebih baik gitu. Karena ya mau nggak, ya kata pepatah, di mana kita berada ya di situ langit kita junjung gitu. Kita harus begitu memang dimanapun itu. Gitu sih kalau pesan saya gitu. Jangan sembarangan. Terima kasih atas bincang-bincangnya Mas Nanda. Ya Mas.